Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Toko Fajar atau Buy Me One. Kita kembali lagi untuk membahas CNC 3018 ER11. Ini juga adalah satu pesanan lagi guys, satu pesanan lagi dari salah satu pembeli yang membeli paket komplit. Paket komplit itu artinya ini sudah kita tes running, kita sudah setting semua stepnya, arah-arahnya, putaran motor dan lain sebagainya sudah kita setting semua. Nanti pembeli bisa menginstal softwarenya dan nanti ini bisa jadi nanti kita copot bagian ini. Nanti Anda bisa pasang dengan mengencangkan beberapa skrup saja di sini. Yang jelas nanti bagian ini sudah kita setting, jadi Anda tidak terlalu banyak untuk men-set up ya. Ya, ini adalah session kuliah umum part 1 ya. Jadi sebelumnya kita sudah informasikan bahwa kita akan memberikan beberapa kuliah umum lah istilahnya untuk CNC. Nah, ini di sini saya akan membahas atau kami akan membahas hal yang sangat mendasar banget, hal yang banyak orang bingung mengenai judulnya adalah penentuan koordinat sumbu X, Y, dan Z atau X, Y, Z aksis. Jadi ini akan sangat penting untuk mengetahui pergerakan aksis-aksis yang sesuai dengan ketentuan umum. Jadi kalau Anda lihat part 1 di video kami sebelumnya, Anda bisa cek ya di link di bawah. Nah, ini kemarin kita buat sumbu X ya. Jadi kita anggap yang part 1 itu adalah model 1 ya, model 1 atau paham ke 1. Yang mana pada video sebelumnya bagian yang meja itu kita beri tanda X dan bagian yang berdiri unit yang ini kita beri tanda Y. Nah, ini menganut paham yang logika dasar biasa. Jadi biasanya bagian yang bagian yang mendatar itu biasanya diasumsikan ke sumbu X. Bagian yang berdiri atau vertikal biasanya diasumsikan dengan sumbu Y. Nah, begitu. Jadi pada video 1 itu menganut paham yang pertama. Dan yang video ini kita akan coba untuk menganut yang model 2 atau paham 2 dengan mengikuti ketentuan yang berlaku secara umum. Ya, ini kita sengaja untuk memberikan tanda ini, kita tempel ya. Mudah-mudahan nanti pembeli ini bisa, atau yang lainnya yang menonton video ini nanti bisa lebih memahami tentang pengoperasian dari CNC ini. Ya, nanti ini bisa kita copot lagi. Tujuannya adalah nanti untuk Anda semua bisa memahami lebih sederhana ya. Jadi dengan visualisasi ini kita bertujuan agar lebih mudah dipahami. Jadi nanti Anda pun bisa ya di pause dulu lah kalau memang kita terlalu cepat. Anda bisa ulang-ulang lagi. Jadi di sini kita kasih sumbu-sumbu ini, tanda-tanda sumbu ini ya untuk model 2. Namun sebelumnya kita akan masuk dulu ke teori ya, teori yang berlaku secara umum zaman kita sekolah dulu ya, sebagai berikut. Oke, kita mengenang lagi masa kita belajar dulu, yaitu ini ada koordinat kartesian ya namanya. Dan ini di wilayah XY plane atau bidang XY. Jadi belum masuk ke Z-nya, belum, masih di bidang XY plane. Nah,
Jadi ingat dulu ya, waktu kita belajar ini saya paling sebel banget nih guys untuk pelajaran yang ini nih. Eh, Bingung juga, nggak ngerti juga, duduknya di belakang ya kan. Nah, eh, dulu kita pernah disuruh membuat segitiga ya, membuat segitiga. Kemudian di situ kita disuruh untuk membuat koordinat, titik-titik koordinat di kuadran 1, 2, 3 dan 4. Nah, ingat nggak kayak gitu ya? Nah, ternyata itu pelajaran penting. Ternyata pelajaran penting, khususnya di CNC ya atau di bidang lainnya. Itu ternyata penting banget. Nah, kadang kita menyepelekan suatu pelajaran, tapi kemudian hari itu ternyata akan bermanfaat. Jadi bagi putra Anda atau siapapun yang masih malas-malasan belajar, ya tolong diingatkan lah. Nanti pasti akan ada manfaatnya. Oke, kembali lagi ke sini. Jadi ini akan berhubungan dengan program Anda atau penggambaran di Anda. Biasanya CNC itu ada di koordinat ini atau di kuadran 1 ini. Di kuadran 1 ini adalah dinilai positif semua. Nah, kalau kita sebut ini adalah zero ya. Ini home atau zero point. Nah, ini koordinatnya XY ya. Untuk XY itu 1,1 dan ini 2,3 dan ini 3,4. Nah, sorry kalau gambarnya agak berantakan, tapi maksudnya seperti itulah. Satu lagi yang ini Anda harus cek, semua yang ke kanan X dan yang ke atas itu pasti plus, dan yang ke bawah atau ke kiri itu pasti min ya. Jadi nanti usahakan Anda di area gambar yang di kuadran 1. Nah, kalau di mirror, mirror seperti ini ya, hasilnya seperti ini. Nanti kalau Anda gambar harus yang seperti ini, maksudnya untuk mengetes Anda harus yang bisa dibalik seperti ini, jadi kelihatan. Kalau A itu sulit ya, huruf A. Sebaliknya untuk huruf-huruf lain seperti F, misalnya K atau L atau B itu bisa. Jadi kalau untuk ngetes Anda cari huruf-huruf yang seperti inilah. Ya, ada kasus, saya pernah dapat pertanyaan juga, kenapa kok gambar saya itu saat diplot itu kok hanya setengah ya, setengah ada, setengah hilang. Nah, biasanya Anda orientasi titik nolnya itu ada di sini nolnya. Nah, ada di sini, dianggap F ini ada ya, titik ini tuh ada di sini. Sehingga bagian yang sebelah sini, setengahnya dari ini itu hilang atau tidak terdeteksi oleh mesin. Sehingga untuk demikian Anda harus cek kembali gambarnya apakah sudah mengikuti koordinat positif di sini atau di area kuadran 1. Tapi tidak menutup kemungkinan jika Anda membuat semua kuadran ini bekerja pun bisa. Asalkan Anda nanti titik nolnya atau spindle-nya atau toolsnya Anda arahkan di titik nolnya di sini, kemudian Anda gambar misalnya bintang atau kotak seperti ini, 1, 2, 3, 4, maka dia akan bekerja ke semua kuadran begitu. Jadi tidak mesti di kuadran 1. Anda bisa menggunakan semua kuadran ini, tidak ada masalah. Jadi CNC nanti akan bekerja, yang penting nanti Anda perlu menetapkan titik zero-nya ini ada di mana. Seperti itulah penjelasannya. Itu yang banyak orang yang gagal paham atau bingung ya. Jadi penentuan titik nol pun ini akan sangat penting atau sangat krusial bagi mesin ini mendeteksi di mana titik zero saya atau titik home saya. Baik, kita masuk ke yang kedua. Jadi ini yang sering orang bingung tadi ya. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke aturan main yang berlaku secara umum atau yang bisa Anda temui di mesin-mesin milling manual atau CNC bubut juga kita temui nanti, atau CNC yang besar yang asli pun
menganut sistem yang ini ya, milling ya, khususnya ini di milling. Nah, kalau kita lihat yang ini ya, ini sudah kita susun berdasarkan petunjuk yang atau materi yang ada di sini. Jadi ini kita samakan dulu ya. Ini x, kemudian ini x min ya. Seperti ini mungkin ya. Nah, ini x min, kemudian ini ada z plus ke atas dan z min pasti ke bawah. Kemudian di sini ada y plus ya di atas. Ya, sebentar. Y plus ada di atas. Ya, ini y plus dan y min arah ke sini. Nanti kita akan bahas ya. Oke. Nah, ini sudah masuk ke bidang 3 dimensi atau ada di sini ada sumbu z dan z min. Nah, di sini ada user face atau operator. Jadi operator ini menghadapnya ke arah sana ya. Ini gambar mata. Nah, banyak persepsi yang melihat pergerakan CNC itu dari meja atau tabelnya. Padahal yang harus kita patok adalah di spindle movement atau pergerakan dari spindle ini atau motor. Nah, ini berupa tanda panah merah ini saya asumsikan pergerakan yang harus diwaspadai, yaitu pergerakan dari spindle. Baik, kita bahas dulu seperti ini. Kita sudah berikan tanda sesuai dengan ini. Di sini ada x plus, ada x min, ada y min, ada y plus. Jadi ingat, ini kita akan merubah pandangan kita bahwa yang bergerak itu bukanlah meja tapi spindle-nya. Kita anggap spindle-nya yang bergerak. Jadi kalau kita klik nanti kita ingin menggerakkan ke arah x plus, maka spindle ini akan bergerak ke arah kanan. Nah, ini akan lebih mudah kalau untuk yang x, sumbu x ini ya, sumbu x ini itu akan lebih mudah terlihat karena spindle-nya memang bergerak. Nah, x plus ke sini, kemudian x min ke sana ya. Seperti yang Cartesian tadi. Nah, namun yang sering menjebaknya itu adalah yang pergerakan tabel ini terhadap ini. Ini y min ya. Nah, ini y min. Ini juga y min. Nah, y min ini menandakan bahwa si spindle ini adalah bergerak ke arah operator, ke arah sini. Padahal kita tahu yang bergerak adalah meja. Nah, ini sering menjebak karena ini bagiannya lebih besar. Jadi mata kita itu cenderung untuk melihat yang berpatokan pada yang benda besar. Nah, padahal kalau kita lihat perspektifnya dari yang spindle, kalau kita pencet atau kita klik y min, sebenarnya ininya yang bergerak ke arah sini, walaupun si mejanya bergerak ke sana. Begitu, paham ya? Jadi walaupun ini bergerak ke arah mejanya ke sana, sebenarnya perspektif dari spindle adalah sebenarnya dia bergerak ke sini, seperti itu. Dan sebaliknya, jika kita klik y plus, ya ini y plus, nah ini di bagian atas y plus. Sebentar, kita rangkai sedikit. Oke. Nah, sebaliknya jika kita klik y plus, artinya si spindle ini bergerak ke arah sana, walaupun mejanya ini bergerak ke arah sini ya, ke arah kita. Sebelum lanjut ke uji coba mesin mempraktekkan sumbu-sumbu ini, saya akan memberitahu lagi tentang software atau arah-arah kursor di software. Jadi biasanya kita sering temui di G-code sendernya atau software CNC-nya itu seperti ini. Anda jangan melihat panah-panah ini dulu ya. Jadi kami sarankan Anda di software Anda itu, Anda arahkan kursor mouse Anda ke kotak ini ya.
Anda arahkan saja, kemudian jangan diklik. Nah, di situ nanti akan muncul pop-up menandakan masing-masing kode-kode ini apa begitu. Jadi kalau Anda arahkan kursor sini, dia akan muncul pop-up, ini Y min, ini X plus, ini X min, Y plus, seperti yang kartesian. Kemudian Anda akan ada muncul juga pop-up untuk Z-nya. Z itu min itu ke bawah dan Z plus ke atas. Jadi nanti pertama kali Anda harus cek dulu apakah benar atau tidak sesuai dengan aturan ini. Karena aturan ini nanti harus sinkron dengan aturan yang di sana. Baik, kita sudah nyalakan komputernya. Ini kita akan coba untuk aplikasikan atau tes pergerakan sumbunya. Kita akan mulai dulu yang mudah, yaitu di Z ya. Seperti biasa Z kita akan angkat ke atas, itu Z plus. Ya, ke atas dan ke bawah. Ya, seperti itu. Kemudian kita akan coba spindle ya. Ingat ya, kita perspektif kita ada di spindle. Kita ingin menggerakkan spindle ini ke arah X plus, maka kita klik ya, kita klik X plus di software ya, seperti ini. Jadi nanti Anda klik X plus ya, kita klik X plus, maka dia akan bergerak ke kanan ya, ke positif ya. Ini spindlenya yang bergerak ya. Nah, ini relatif lebih mudah kita melihatnya karena memang si spindlenya bergerak ya. Kita arah ke X min ya, kita ke kiri. Makanya ini Anda perlu ya diberikan tanda seperti ini. Oke. Dan kita akan masuk yang kadang orang bingung, yaitu di Y plus dan Y min. Jadi ingat, ini kita akan arahkan ke sumbu ke arah Y minus. Jadi spindle ini seakan-akan kita akan arahkan ke arah minus ya, seperti ini gambarnya. Kita ingin mengarahkan spindle ini ya, seperti inilah. Spindle ini ke arah kita, ke arah operator. Artinya nanti tabelnya harusnya ke sana. Nah, jadi seakan-akan si spindle ini bergerak ke arah kita seperti itu ya. Oke, kita klik Y min ya. Ya. Ini sebenarnya spindlenya ke arah kita, walaupun si mejanya ke arah sana. Tapi sebenarnya kalau kita lihat perspektif dari sini, ini arahnya sebenarnya ke arah kita. Oke ya, paham ya? Like a Hellcat.